Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Kelas Baik, 8. Baik, Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan ya. Walaupun kita amin. masih belajar daring ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali bertatap muka ya secara normal di sekolah. Baik, berjumpa kembali dengan Mr. Iman dalam mata pelajaran PAI ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bab yang baru ya. Namun ya, sebelum masuk ke dalam materi, kita lihat dulu, perhatikan slide ya. Silakan buka share screen ya. Terlihat share. Apa yang terlihat? masih loading, Ustaz. Oh, masih loading. Oke, tunggu ya. Kelihatan? Ada ya? Enggak. Hmm? Cuman ada itu doang. Nah, ada. Ada? Ada. Oke. Pada bab kali ini, bab 5, kita akan membahas tentang menghindari miras, ya, judi dan pertengkaran. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita lebih baik ya supaya ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, perhatikan doa yang tertulis di slide. Ya. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, ikuti. Paman, amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kepahaman yang baik. Amin. Baik. Amin. Kita sudah baca doa ya, mudah-mudahan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat ya, nanti bisa serius untuk belajar, ilmunya bermanfaat. Lanjut, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu ya, belum masuk ke dalam materi. Absensi ini kita lakukan di e-learning ya. Ustaz, ini harus join itu Ustaz, Google Meet. Harus apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Rash? Ustaz, Suaranya tidak harus terdengar. lagi e-learning. Enggak. Mister cuma ngabsen aja di learning ya. Nanti kalian simak pembelajaran aja dari Mister. Ini Mister mau ngabsen dulu di learning. Mister absen dulu ya. Alessandra hadir. Alessandra tadi hadir ya. Hadir. Kemudian Alfarija Irjati, Libya. Hadir ya. Arka ada tadi. Halo Arka. Arka hadir. Kita
tidak tipis ya. Dapat Kurniawan. Dapat juga nggak kelihatan tadi. Terus Epi tadi ada ya. Pak Iza. Pak Iza tuh ada. Ada ya. Naufal Kamil. Naufal. Ada. Rafa Hamdani. Rafa Hamdani ada. Rafa nih ada orangnya di sini. Rafa. Terus Muhammad Rizky. Rizky ya. Ada ya. Ada ya. Terus Muhammad Chandra. Zen. Zen. Oke. Terus Nafisa. Nafisa nggak kelihatan nih. Nafisa nggak ada ya. Terus Nuraini. Nuraini. Ya ada dia. Terus Raka. Hadir. Hadir Rasya. Hadir ya. Rehan. Rehan ya. Rehan nggak kelihatan tadi Rehan. Rehan nggak masuk. Rianisa ada tadi ya. Ini siswa bayangan. Sonia ada Sonia? Hadir, Mister. Syahira? Syahira? Syahira nggak ada ya. Belum bisa absen, nanti sampai ada keterangan dari wali kelas ya. Oke, Mister siap dulu, ini absensi pada pagi ini pelajaran PAI ya. Baik, kita lanjutkan ke kita ya. Baik, sebelum lebih jauh mempelajari tentang minuman keras, ya, judi dan pertengkaran, ada yang harus kalian ketahui. Pertama adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama ada meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku untuk menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami bahaya konsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran, dan menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, kemudian kita juga harus tahu ya, untuk apa kita belajar learning, peserta didik diharapkan pertama meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah SWT dengan keyakinan yang benar. Ya. Kemudian menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian mengidentifikasi bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran dengan benar. Kemudian mengidentifikasi arti dari surat Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ya dan 32 serta hadis terkait dengan tadi ya, judi, minuman keras dan pertengkaran ya dengan benar. Dan mengidentifikasi bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran atau pertanyaan lain yang relevan dan aktual dengan baik. Baik. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang miras, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kelihatan share-nya kan? Nah, apa itu miras? Minuman keras. Oke, minuman keras. Kita akan sejenak perhatikan dulu, akan kita tonton dulu ya sebuah peristiwa. Jumlah korban akibat miras racikan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah menjadi 21 orang. Sementara jumlah korban tewas bertambah menjadi 7 orang. Seluruh korban menggelar pesta minuman keras dalam 3 kelompok di 3 tempat berbeda. 2 orang meninggal dari kelompok 1 yang minum di kawasan Cemcem Lewisari. 3 orang meninggal dari kelompok 2 yang minum di Sariwangi. Serta 2 orang lagi meninggal dari kelompok 3 yang minum di kawasan Cigadok, Lewisari. Polisi juga pastikan ketiga kelompok ini mengkonsumsi minuman alkohol 70% serta 96% yang dicampur minuman berenergi dan air mineral. Polisi masih mengejar penjual alkohol 70 dan 96% yang sudah diketahui identitasnya. Para korban ini membeli minuman ataupun membeli alkohol yang kadarnya 70% dan 96% yang dicampur sendiri dengan minuman berenergi. Kita sudah lakukan pemeriksaan semua dan fix kita nyatakan bahwa korban yang meninggal adalah 7 orang. Tragedi ya, miras oplosan.
Nah, sebelum Mister lebih jauh membahas tentang mirasnya, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian pahami dari berita tadi? Ya, coba di antara kalian ada yang mau mengajukan sebuah pendapat atau apa? Silahkan. Atau Mister tunjuk. Nah, Dari Tunjuk apa? Alessandra, coba pendapat kamu terkait dengan berita tadi yang kamu tonton. Coba Rasya dah. Rasya, bagaimana pendapatmu tentang berita yang Mister tayangkan tadi? Tadi ngebling ya. Saya kurang paham. alkohol, Ustaz. miras. Oke, tadi ada yang berkata miras, siapa? Raka ya? Ya, saya, Raka. Ya, gimana Rak? Miras dapat membahayakan kesehatan. Ini siapa nih yang jawab? Ya, Rizky. Rizky. Oh, Rizky. Bagus, Rizky. Terus siapa lagi? Kita tidak dilarang memakai miras karena itu haram. Ya, kita dilarang meminum miras karena haram, ya. Nah, terkait dengan berita tadi ya, itu kan ada oplosan. Kalian bisa lihat oplosan itu apa, seperti apa. Tadi dalam berita dijelaskan sedikit. Coba di antara kalian ada yang mau berkomentar terhadap permasalahan ini, permasalahan di Indonesia ya, terjadi di sekitar kita. Ini daerah Tasikmalaya, itu daerah Mister juga nih. Silakan Livia, apa pendapatmu Livia? Yang arti oplosan, Mister. Iya Livia, kenapa? Yang arti oplosan. Ya, Oplosan. tadi nonton beritanya kan? Iya, Bagaimana tadi? Oplosan itu Kak seperti apa? campuran minuman. Campuran ya, minuman campuran-campuran, segala macam dicampurin. Ya, betul. Ya. Coba Rianisa, silakan pendapat kamu Rianisa. Terkait dengan berita yang tadi ditayangkan. Ya, Mister. Gimana Rianisa? Silakan. Tadi apa yang kamu pahami dari berita yang Mister tayangkan? Ya, Rianisa? Dapat menimbulkan perbuatan buruk. Perbuatan buruk. Apa tuh yang ditimbulkan? Dari apa? Miras? Ya. Ya. Sonia, Mister pengen dengar suara Sonia, silahkan. Iya, Mister. Iya, kamu nonton tadi beritanya? Ngadet-ngadet, Mister, sumpah. Nah, coba mau ditayangin lagi. Boleh, boleh. Tapi kalau kamu lihat dari judulnya apa? Coba tadi. Gak boleh, apa ya? Minum-minuman keras, gak tahu. Baik, bisa lanjutkan ya. Tadi ini adalah salah satu dari bagian akibat ya. Akibat meminum minuman keras. Ini apalagi oplosan. Yang oplosan itu tidak ada aturan dalam komposisi ya. Mereka semaunya dan campur-campur gitu. Makanya berujung kepada kematian karena sangat berbahaya ya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, ini pengertian dari minuman keras yaitu adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol ya, yang dihasilkan dari penyulingan. Etanol diproduksi dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan atau sayuran. Nah, kalau kita mengenal anggur ya, ketika dimakan langsung itu halal ya. Ataupun kita jadikan jus, kita minum langsung itu juga halal. Nah, yang menjadi haram adalah ketika anggur tersebut itu diperas, diambil airnya, kemudian difermentasi sehingga muncul di situ etanolnya, Cairan berbahaya. alkoholnya. Mister, berarti misalkan nggak difermentasi gitu, boleh diminum dong? Boleh, ya. Kamu misalkan beli anggur nih, kemudian di jus,
ya, tukan di jus otomatis menjadi hancur, menjadi air. Nah, kemudian kamu pisahkan antara airnya dengan ampasnya misalkan, kan itu diperes tuh bisa. Ya, atau kamu Itu boleh diminum. peres langsung anggurnya, misalkan keluar airnya. Nah, air itu halal diminum langsung, silahkan ya. Yang menjadi haram adalah ketika kamu memeras anggur itu kemudian didiamkan, difermentasi sehingga keluar yang disebut dengan etanol atau alkohol. Nah, itu yang menjadi haram ya. Kemudian kamu minum. Ya. Itu Ustaz. Paham ya? Nih. Oke. Kita lanjut. Kenapa kita itu haram untuk mengkonsumsi tadi minuman keras? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ini kalian bisa baca, perhatikan ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar. Nah, ini khamar ya. Judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, yang kita bahas di sini adalah pertama adalah khamar ya. Khamar dalam hadis ya, khamar itu termasuk hal yang diharamkan ya. Kullu muskirin khamrun ya. Wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Ya. Muskir ini adalah yang memabukkan, yang membuat otak kita menjadi tidak normal atau akal kita tidak normal, itu disebut khamar ya. Nah, setiap khamar itu hukumnya haram ya. Wa kullu muskirin haram, itu dalam hadis. Oke, baik. Apa sih dampak yang diakibatkan daripada kita meminum minuman keras? Nah, ini kalau kita rinci, ini pertama ada gangguan mental organik, ada merusak daya ingat, kemudian edema otak, sirosis hati, kemudian jantung pun akan terganggu, ya. Gastrinitis, kemudian ada paranoid, termasuk ada keracunan atau mabuk. Nah, yang keracunan ini di sini yang di garis bawah ini. Tadi yang kita tonton dari berita ya, itu dampak dari miras ya, yang oplosan ya, itu menyebabkan dia keracunan sehingga akhirnya mengalami kematian ya. Maka harus benar-benar dihindari. Kemudian ini macam-macam miras ya, yang mungkin kalian ada yang tahu atau ada yang enggak ya. Ini ada bir ya, bir itu walaupun misalkan kamu kan ada angker bir kayak gitulah ya. Ini ada wine, ada vodka, ada cider, ada rum, brandy ya, tequila, whisky, kemudian moonshine sama alkopos ini. Ini macam-macam ya nama-nama dari miras nih. Oke, kita lanjutkan. Terus bagaimana cara kita, upaya kita supaya terhindar daripada miras ini? Yang pertama adalah jangan pernah mencoba ya. Sekalipun kamu diiming-imingi oleh teman kamu ya, ini solider atau kata-kata apalah ya, atau hanya mencoba sedikit, itu jangan pernah mencoba walaupun hanya setetes. Walaupun hanya setetes. Walaupun hanya untuk iseng gitu kan, atau alasan lain lah, kecuali memang ada uzur syar'i. Ya, alkohol itu dalam beberapa obat itu ada
alkohol. Kalian mungkin bisa cek ya, di obat-obat batuk atau obat-obat lainnya itu ada kandungan alkoholnya kadang. Ya. Nah, kalau misalkan memang untuk pengobatan itu kemudian ada perintahnya dari dokter, ya, ada perintah dari dokter dengan alasan medis gitu kan untuk kesehatan, untuk pengobatan, maka itu masih ada toleransi, ya. Tapi kalau memang tidak ada yang halal obatnya, ketika sudah dicari ya pengobatan-pengobatan yang halal dengan tapi tidak kunjung sembuh, ya. Nah, itu masih ada toleransi, ya. Namun lebih baik, ini lebih baik kalau kita sebagai muslim itu lebih baik menjaga karena sedikit saja, ya. Walaupun sedikit yang namanya khamr, yang namanya ya, alkohol dan sejenisnya itu tetap haram, ya. Kalau kita jauhi, ya, jauhi. Kita cari obat dulu kemanapun yang memang yang halal, gitu. Ya, kecuali misalkan tadi ya darurat itu, darurat memang akan beda hukumnya kalau darurat. Misalkan kamu terdampar di sebuah tempat yang tidak ada minuman di situ kecuali minuman itu, ya, sehingga kalau tidak minum kamu menyebabkan kematian, itu beda lagi, ya. Kemudian yang kedua, kuatkan iman, mantapkan pribadi, pakailah rasio atau pemikiran, pertimbangan, ya. Jangan pakai emosi ketika kalian bergaul dengan teman-teman kamu, ya. Kemudian diiming-imingi apapun lah, dikasih bayaran supaya minum. Nah, kamu harus kuatkan iman, ya. Pakai rasio pemikiran. Uang yang tidak seberapa yang kamu terima, mungkin kasih 10.000 misalkan supaya minum, kasih 100.000 supaya minum, itu akan merugikan, ya. Jangan mau. Kemudian yang ketiga, pilihlah pergaulan yang aman, jangan yang berbahaya. Pilih kegiatan yang sehat, tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kalau mau mengikuti klub-klub, kalian ikuti klub olahraga, ya, organisasi sosial itu boleh. Kemudian lakukan hobi bersama teman dan keluarga, ya, hobi-hobi yang positif, ya. Kemudian gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam. Ini untuk menghindari miras nih. Biasanya miras memang kadang-kadang orang-orang tuh pada minumnya malam-malam, ya, pesta miras tuh. Maka kalian gunakan jangan keluyuran ya malam-malam tuh. Lebih baik berkumpul bersama keluarga, ya. Kemudian selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, bertindak positif, bertanggung jawab, ya. Menjadi sosok yang diteladani. Baik, itu untuk miras, ya. Sebelum melanjutkan kepada judi, silakan Mister kasih kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Ada hal yang mau ditanyakan? Mister, emang kalau misalnya mabuk itu sholatnya nggak keterima 40 hari? Kalau mabuk bagaimana sholatnya? Apakah tidak diterima 40 hari? Betulkah hal tersebut? Ada yang menjawab sebelum Mister jawab? Ya, dari kalian? Ada yang dengar hadis atau keterangan bahwa ketika kita meminum minuman keras, ya, apakah sholatnya benar? Tidak akan diterima selama 40 hari. Coba. Mister, itu maksud 40 hari itu 40 hari ke depan apa 40 hari belakang sebelumnya? Ya, makanya tanya Mister ini dulu nih, tanyakan dulu pada kalian. Ada nggak yang pernah mendengar ya, sebelum nanti kan ada lanjutannya. Akibat dari minum minuman keras tidak diterima sholatnya. Iya ada. Saya pernah dengar ceramah di masjid. Nah, itu hadis atau apa? Atau pendapat para ulama? Coba. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ini ikut berkomentar? Tadi Raka udah ya dari ceramah Ustadz ya. Ustadz mana? Rak? Apaan? Ustadznya di mana? Di masjid? Ya masjid.
Baik, Mister jawab kalau tidak ada yang mau menjawab ya. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan dari Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum khamar, ya, orang yang minum khamar lalu mabuk itu tidak diterima salatnya 40 hari. Ya. Bila dia mati akan masuk dalam neraka. Ya, kemudian bila dia tidak tobat, ya. Kemudian bila dia tobat, maka Allah akan mengampuninya. Namun bila kembali minum khamr lagi, ya, dia mabuk lagi, maka tidak diterima lagi salatnya selama 40 hari. Nah, ini hadis yang pertama ya. Kemudian ada lagi hadis yang kedua ya dari riwayat An-Nasai, kalau tadi riwayat dari Ibnu Majah ya. Ya, riwayat An-Nasai ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang meminum khamar meski tidak sampai mabuk maka tidak diterima salatnya selagi masih ada tersisa di mulutnya atau di tenggorokannya. Ya, apabila dia mati maka dia mati dalam keadaan kafir. Ya, ini luar biasa ya. Dampaknya. Yang pertama tadi, kalian tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, kalau misalkan yang tadi, yang kedua, hadis kedua ini selama masih basah itu mulutnya masih ada ya bau-bau minumannya gitu kan, itu tidak diterima sholatnya. Makanya ada sebuah hadis juga mengatakan jika sedang mabuk itu maka jauhilah sholat. Ya. Sedangkan sholat itu sangat penting, pembeda antara muslim dengan kafir. Maka ketika dia meninggalkan sholat, otomatis ya dia sudah kakinya itu menginjakkan ke dalam kekafiran. Ya, na'udzubillah. Apalagi kalau sholatnya tidak diterima 40 hari lagi coba. Ya. Terus sholat yang mana yang tidak diterima 40 hari itu? Ya, apakah sejak ketika dia minum atau 40 hari yang sudah terlewat? Nah, kalau menurut Mister nih, Allah alam, ini dampaknya adalah setelah misalkan setelah minum khamar kemudian dia sholat, ya, kemudian dia sholat selama 40 hari itu tidak akan diterima, ya, tidak akan diterima. Jadi sholat setelah minum khamr. Kalau sholat sebelumnya itu kan sudah jadi amalan yang catatan amalan kebaikan, ya, yang akan dihisab nantinya. Tapi ketika dia minum khamr, nah sholat yang 40 hari ke depannya itu tidak akan diterima karena dalam tubuhnya pasti masih mengalir barang haram, ya. Kalau kita ibaratkan mungkin selama 40 hari itu, ya, minuman yang haram itu akan tetap menetap, ya, bahkan mungkin sampai mendarah daging gitu kan. Alhamdulillah. Makanya sangat dilarang. Ya. Zaman dulu memang pelarangan khamr ini termasuk yang rada alot. Ya. Walaupun di situ ada manfaat khamr itu, tapi madorotnya lebih besar, gitu kan. Baik, lanjut. Silakan, ada yang mau ditanya lagi? Tadi Rizky ya. Bentar. Yang nanya. Bentar. Ya. Kenapa sih, Ras? Mabok Stella haram apa halal, Mister? Mabuk Stella. Di rumah saya udah azan, Mister. Pengharum. Mabok lem. Iya, Mister. Jelas ya. Mabok lem haram nggak? Ngelem, Mister, ngelem. Iya, mabok lem haram nggak, Mister? Sama, itu juga adalah bagian dari yang menyebabkan akal kita rusak. Ya, lem ketika dihirup kan otomatis itu merusak organ-organ kita. Mister, kalau nggak sengaja kayak nyium lem kelamaan langsung mabuk itu haram apa itu? Kayak nggak sengaja gitu. Kenapa? Kayak Kalau nggak sengaja itu ngelem kelamaan, kan lagi ngelem. Nah, lama-lama kan nyium baunya, mabuk. Itu haram apa itu?
Ya makanya kamu harus hati-hati ketika menghirup sesuatu yang bisa merusak otak ya, merusak akal. Jangan terlalu keseringan gitu kan. Makanya harus pakai masker gitu kan biar terhindar dari hal tersebut. Kita harus jaga-jaga. Karena banyak kejadian orang-orang yang ngelem itu memang akalnya tidak menjadi tidak normal. Ya, otak menjadi tidak normal. Ya, ada tuh di banyak sekali di YouTube orang-orang anak-anak kecil yang anak-anak jalanan yang ngelem itu, na'udzubillah. Jika ditanya itu udah nggak nyambung kadang. Ya tadi Zen apa Zen? Kalau misalkan kan ada ibu-ibu melahirkan, kan judi itu kan nggak boleh. Berarti melahirkan itu dosa dong, kan ini taruhannya nyawa. Bukan gitu Zen. Bukan gitu. Itu bukan masalah taruhan ya. Ibu-ibu itu bukan taruhan nyawa. Itu sebuah istilah ya. Bahwasanya ketika melahirkan itu dia sudah mempersiapkan nyawanya untuk diambil ya. Untuk diambil karena apa? Karena beratnya ketika kalian ketika ibu kalian itu melahirkan ya, itu antara hidup dan mati di situ ya, bukan berarti dia taruhan ya. Kalau taruhan dalam judi itu jadi yang ketika dua orang yang mengumpulkan dua miliknya ya untuk dipertaruhkan, apabila menang maka yang lain merasa rugi ya, yang Misalnya kalau turnamen game itu halal apa haram? Dari taruhan. Kenapa main apa? Kalau misalnya turnamen game gitu, halal apa haram? Turnamen game, nah perlu digarisbawahi di sini, yang perlu dicek dulu ya. Turnamen itu sejauh mana ketika proses pendaftarannya, kemudian proses dalam pengadaan hadiahnya ya. Kalau misalkan nih turnamennya itu sudah disediakan pialanya oleh panitia dari hasil donasi atau donatur ya. Donatur udah pada nyumbang nih buat acara 17-an misalkan ya. Buat acara 17-an itu ada turnamen futsal misalkan ya. Itu donatur masyarakat sudah antusias. Kemudian mereka menyumbang uang misalkan 100.000. Kemudian dikumpulkan untuk membeli piala, kemudian membeli hadiah ya, hadiah yang menarik. Kemudian uang juga ada di situ buat hadiahnya juga. Itu udah dikumpulin sama panitia ya. Kemudian panitia tentunya yang mengundang orang-orang ya, tim-tim terbaik yang siap ikut tanding gitu kan, satu RT tersebut atau dari RT lain. Nah, kemudian digelarlah tuh turnamen futsal dengan hadiah sekian juta ya dan piala misalkan. Itu bentuk seperti itu adalah turnamen yang halal. Ya? Halal. Boleh. Yang enggak boleh itu kamu misalkan nih taruhan ketika main bola. Ya. Tim A dengan tim B nih mau tanding. Kalau kita taruhan apa? Kalau saya menang ya nanti kamu misalkan harus mengeluarkan uang sekian, harus bayar gitu kan. Kalau saya kalah, saya yang akan bayar. Nah itu juga tuh bagian dari taruhan yang nggak boleh ya. Jadi ada yang satu yang dirugikan, ada yang satu yang tidak dirugikan. Ya. Nah itu bagian dari haram ya judi. Allah alam, kita waktunya sudah azan ya. Sebelum ditutup, kasih kesimpulan dulu. Ini terkait dengan miras terlebih dahulu ya. Jadi tadi miras kita sudah bahas bahwasannya
yang menyebabkan miras itu haram itu kita harus ketahui bahwa ada dalil ya yang jelas dalam Al-Qur'an yang mengharamkan tentang miras ya. Oleh karena itu bagian dari kewajiban seorang muslim mentaati apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan apa yang dilarang dalam Al-Qur'an. Kalau dilarang berarti harus benar-benar dijauhi ya. Oke, kita sejenak break dulu. Ini sini sedang azan ya. Kita dengarkan azan dulu. Baik, untuk materi ya pada pertemuan kali ini kita cukup bahas satu dulu, yaitu materi tentang miras tadi ya. Miras, dalil, dampak ya. Nah, untuk tugasnya kalian silahkan hafalkan dalil dari keharaman miras ya tadi. Surat Al-Maidah ayat 90 ya. Maidah ayat 90 tadi dihafalkan, kemudian kalian boleh video call dengan Mister atau boleh kalian buat video yang hafalannya. Ini ingat aja ayuhal lazina amanu, Mister. Ya, nah itu. Ya, betul. Silakan kalian kerjakan ya, tugasnya. Boleh berupa video, ya kalian videokan hafalannya atau kalian video call dengan Mister. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya tadi sudah kita simpulkan. Kalian juga sudah diberikan tugas. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang judi dan pertengkaran ya, pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita pada siang ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kifayat majelis subhanakallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti jangan lupa tugasnya di kerjakan ya. Oke, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wih.